Keseruan kegiatan P5 dengan tema Suara Demokrasi di SMKN 49 Jakarta. Apa itu Mandala? Mandala merupakan gambaran keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Mau tahu seperti apa? Lagi membuat mandala nih, ada Nindi, kayaknya lagi sakit gigi nih Nindi ya. Nindi, maaf Nindi. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Sudah berapa persen kelompok kamu? Ini baru sekitar 25%. Mardi, apa nilainya dari mandala yang kamu buat? Jadi untuk mandala yang kelompok kami buat nih tentang pemimpin yang otoriter. Jadi ada pemimpin di dalam, terus di layar keduanya itu ada para bangsawan, di layar terakhir ini ada para rakyat. Jadi para rakyat itu melindungi para pemimpin yang otoriter. Sudah. Oke. Nelvan, dalam pembuatannya nilai apa yang bisa kamu ambil? Dari nilai yang bisa saya ambil dari sini adalah kreativitasan sama kekompakannya. Kekompakan Antara satu tim. Bagaimana tim kamu bekerja sama? Ya, bekerja sama. Baiklah. Gambar apa? Daerah Jawa itu kayak batik gitu. Batik. Biar kayak gampang kan. Kalau yang dari daerah lain kita Satu gambar aja cukup ya, karena waktu perwakilan aja Neng. Gak cukup nanti wakilnya. Jadi teman-teman,
diri saya sendiri ya. Ini yang pertama, apa identitas gender kamu? Wanita, pedesaan, kota, atau pinggir? Saya tinggal di kota, lebih tepatnya daerah. Ayo. Dari nomor 1. Apakah kamu dapat mengakses internet setiap hari dan setiap saat? Apakah secara sah? Iya. Apakah kamu dapat beribadah tanpa gangguan? Iya. Apakah kamu dapat naik turun tangga dengan mudah? Iya. Apakah kamu dapat beribadah atau merayakan hari raya dengan tenang? Iya juga. Apakah perempuan, Kristen peserta didik sekolah menengah, umur saya 17 tahun, orang Papua. Iya. Nah, terus apakah kamu dapat mengakses internet setiap hari dan setiap saat? Menurut saya nggak mungkin, karena kan menurut saya tidak, karena umurnya masih 17, legal. Apakah kamu dapat beribadah tanpa gangguan? Ya. Terus Apakah kamu dapat beribadah atau merayakan hari raya dengan tenang? Ya. Apakah kamu dapat menemukan rumah ibadah atau fasilitas ibadah, agama atau kepercayaanmu dengan mudah? Di Indonesia itu sangat bebas, saking bebasnya sering terjadinya berpendapat dan berekspresi yang negatif yang biasa disebut oleh sosmed bullying. Karena kebebasan tersebut, maka sangat seringlah menjadi bullying, bukannya berpendapat atau berekspresi untuk hal yang positif, tapi untuk hal negatif. Oke, tepuk tangan buat Fiona. Kemudian Devina. Dalam berpendapat di Indonesia bersifat bebas, namun tetap memiliki aturan dalam mengusulkan setiap pendapat mereka masing-masing. Iya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Demokrasi. Suara demokrasi. Berarti ada suara, ada demokrasi. Suara itu artinya apa yang ingin kita sampaikan diutarakan. Apa yang ingin kita butuhkan diaspirasikan. Dimunculkan. Misal ada jalan rusak, misal ada misalnya sarana atau pelayanan publik yang kurang, kita rasakan maksimal, gitu ya. Demonstratos, demokrasi, suara rakyat, kuasa rakyat. Maka dari situ kaitannya sama kebebasan berpendapat sebenarnya, paham ya? Di Indonesia sebenarnya dijamin setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, tapi terkadang kebebasan itu tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Ya, berlebihan, menyerang pribadi, menyerang suku bangsa, etnis atau ras, menyerang hal-hal yang sensitif. Dan itu yang sebenarnya harus kita benahi. Kita munculkan kultur masyarakat yang bebas berpendapat, tapi juga yang bertanggung jawab, yang tetap memperhatikan hak yang dimiliki juga oleh orang lain, apalagi di era medsos sekarang yang serba bebas seperti ini. Gitu ya, itu jadi kesimpulan yang nomor pertama. Oke, Eva. Oh. Demokrasi sekarang dan demokrasi di zaman Orde Baru sangatlah berbeda. Di mana di saat zaman Orde Baru, di mana kaum muda lebih takut untuk mengekspresikan atau menilai pemerintah karena banyak kabar yang beredar bahwa presiden saat itu seorang. Hari ini kegiatan P5 yang hari kedua, kita semoga berjalan dengan lancar. Kemarin Gur? Kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Terus kenapa dibeda-bedain alatnya? Agar membuat kreativitas sendiri bersama kelompok. Terus? Sudah Pak, itu aja. Untuk menggambarkan bahwa setiap kita punya potensi atau modal awal yang berbeda. Perhatikan, wacana setara itu untuk menggambarkan pada kita bahwasannya setiap kita punya modal awal yang beda. Dan itu menggambarkan bagaimana kondisi rakyat, macam-macam kemampuannya. Ada yang mampunya cuma menggunakan pensil satu saja, ada yang punya kemampuan pensil sama apa? Sama penghapus, terus bahkan ada yang mampu lengkap. Jadi seperti itu gambaran masyarakat kita. Namanya juga suara demokrasi ya. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas. Itu nilai dari wacana setara kemarin. Gitu ya. Nanti silakan dikumpul hasil karyanya untuk kita lakukan rekap. Jadi rekap hasil tugas-tugas atau karya-karya kalian. Itu untuk nilai dari wacana
setara. Dalam pemilu. Pemilu merupakan rancangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk pengambilan keputusan secara formal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan tentang pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilihan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia 2024 nanti. Pemilu presiden dan legislatif akan digabung menjadi satu, sehingga disebut dengan istilah pemilu serentak. Para pemilih akan menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, dan DPD. Maka nanti akan ada 5 kotak suara. Itulah sebabnya pemilu serentak disebut pemilu 5 kotak. Terus pemilu ini harus ada. Bisa kita jumpai di kantor KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia. Rumah Pintar Pemilu mulai diresmikan tahun 2015 sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. Selama ini pendidikan politik di masyarakat masih kurang